Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ke channel ini. Perkenalkan, nama saya Dea Nandarifin dari kelas 10 BDP 2 SMK Bakti Karya Sawangan. Sebagai makhluk hidup, tentunya manusia membutuhkan beragam kebutuhan untuk menunjang kehidupannya, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan, dan lainnya untuk memuaskan kebutuhan hidupnya dengan maksud untuk mencapai kemakmuran. Di sini aku mau jelasin apa itu kebutuhan manusia, jenis-jenis kebutuhan manusia, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan manusia, dan kelangkaan pada kebutuhan manusia. Nah, yang pertama yaitu apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah keinginan manusia pada suatu barang atau jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Apabila kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka bisa dapat dikatakan kehidupannya telah mencapai kemakmuran. Oleh sebab itu, pengertian dari kemakmuran yaitu keadaan manusia di mana sebagian besar kebutuhannya dapat terpenuhi. Namun, perlu diketahui bahwa kemakmuran berbeda dengan kekayaan. Kemakmuran diartikan sebagai sebagian besar kebutuhan hal terpenuhi. Sementara kekayaan merujuk kepada jumlah harta yang dimiliki seseorang. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Seperti yang kita tahu, kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan memiliki banyak ragam berbeda. Nah, berikut beberapa jenis kebutuhan manusia yang sudah dirangkum menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya itu ada 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Benda yang termasuk ke dalam kebutuhan primer yaitu ada makanan dan minuman atau pangan, pakaian atau sandang, dan rumah atau papan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpuaskan. Benda yang termasuk ke dalam kebutuhan sekunder adalah buku, koran, televisi, dan alat olahraga. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bisa terpuaskan dengan menggunakan atau memanfaatkan barang mewah. Benda yang termasuk kebutuhan tersier ada diantaranya mobil, mutiara, villa, dan wisata ke luar negeri. Kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya. Kebutuhan manusia menurut waktunya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang bersifat mendesak dan waktu pemenuhannya tidak dapat ditunda. Contoh barang atau jasa yang termasuk dalam kebutuhan sekarang yaitu air bagi orang kehausan, obat bagi orang yang sakit, dan pemadam kebakaran saat terjadinya kebakaran. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang waktu pemenuhannya dapat ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Contoh barang atau jasa yang termasuk ke dalam kebutuhan masa depan yaitu renovasi rumah dan mobil. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Kebutuhan manusia menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani atau material adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Contohnya makanan dan pakaian.
Kebutuhan rohani atau imaterial adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Contohnya, jasa guru dan jasa psikiater. Kebutuhan manusia menurut subjeknya. Kebutuhan manusia menurut subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Contoh barang yang termasuk kebutuhan individu yaitu kanvas, kuas, dan cat merupakan kebutuhan pelukis. Kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau segolongan masyarakat. Contoh barang yang termasuk kebutuhan kolektif diantaranya tempat ibadah dan tempat bermain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada faktor kondisi alam. Kondisi alam memang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya seorang individu akan melakukan usaha demi memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi alam di mana ia tinggal. Contoh, orang yang hidup di pegunungan atau yang memiliki cuaca dingin maka memerlukan selimut atau pakaian yang tebal. Kedua, faktor kepercayaan agama yang dianut. Setiap agama akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan agama yang lain. Contoh, umat Islam melarang mengonsumsi babi karena dianggap haram. Umat Hindu melarang mengkonsumsi sapi karena sapi dianggap sebagai hewan yang suci. Umat Islam yang merayakan hari besar atau Idul Fitri dan Idul Adha akan memerlukan busana muslim untuk perayaannya. Umat Hindu sewaktu hari Nyepi membutuhkan patung sebagai simbol dari budaya mereka. 3. Faktor adat istiadat. Setiap adat dan tradisi yang ada dalam suatu daerah akan mempengaruhi perilaku serta tujuan hidup sekelompok masyarakat yang ada pada tempat tersebut. Dan setiap masing-masing daerah memiliki alat tradisi yang berbeda dengan daerah lainnya. Contoh, upacara adat perkawinan Jawa akan berbeda dengan upacara adat Sunda. Keempat, faktor pekerjaan atau profesi. Setiap orang memiliki pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda. Contoh, profesi dokter memiliki kebutuhan yang berbeda dengan profesi penulis. 5. Tingkat peradaban. Semakin maju tingkat peradaban zaman, maka akan semakin tinggi pula kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki. Setiap individu akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemakmuran. Contoh, di zaman purba, manusia memiliki kebutuhan yang sangat sedikit dan di zaman sekarang kebutuhan semakin bertambah. Kebutuhan manusia modern memiliki tingkat kualitas kebutuhan yang tinggi. 6. Faktor penghasilan. Bukan hanya faktor pekerjaan, faktor penghasilan yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Contoh, orang yang berpenghasilan pas-pasan akan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja. 7. Faktor umur. Faktor umur juga akan mempengaruhi kebutuhan dari seorang individu, sebab tingkat umur dari seorang individu dengan individu lain akan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda pula. Contoh, kebutuhan anak-anak akan jauh berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. 8. Faktor tingkat kepuasan. Jika seseorang sulit untuk merasa puas dengan apa yang ia miliki di dalam kehidupannya, maka hal itu akan menjadikan kebutuhannya semakin banyak.
Sehingga tingkat kepuasan inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya. 9. Faktor hobi atau kegemaran. Faktor hobi atau kegemaran juga akan mempengaruhi kebutuhan hidup juga loh. Contoh, orang yang hobi bermain tenis maka akan berbeda dengan orang yang memiliki hobi bermain voli. 10. Faktor pendidikan. Pendidikan dari seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan dari setiap individu. Sebagai contoh, kebutuhan dari anak SD akan berbeda dengan kebutuhan seorang mahasiswa. 11. Faktor jenis kelamin. Perbedaan jenis gender juga pasti akan mempengaruhi kebutuhan dari seseorang individu, sebab kebutuhan seseorang wanita dengan seorang pria akan jauh berbeda. Contoh, kebutuhan wanita cenderung lebih banyak daripada pria. Seorang wanita akan membutuhkan tas, perhiasan, make up, gaun, skincare, dan sebagainya. Seorang pria cenderung memerlukan hal yang berhubungan dengan sport, otomotif, dan yang lainnya. 12. Faktor teknologi. Seiring perkembangan zaman, faktor teknologi juga turut berperan dalam kebutuhan manusia. Contoh, pada zaman sekarang, setiap orang akan membutuhkan alat seperti laptop dan smartphone untuk memudahkan pekerjaan. 13. Jumlah penduduk. Yang dimaksud penduduk dalam hal ini yaitu jumlah dari individu yang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat atau keluarga. Contoh, jika anggota keluarga bertambah, maka kebutuhannya pun akan semakin bertambah. 14. Faktor penyakit. Timbulnya penyakit dalam diri seseorang akan menimbulkan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan, baik itu perubahan psikologis ataupun psikologi. 15. Iklan atau promosi. Di zaman yang modern ini, kebutuhan dari seseorang individu juga akan dipengaruhi oleh berbagai promosi yang ada di media massa. Contoh, seseorang akan mudah terpengaruh membeli sesuatu sebab terdapat iklan yang muncul di berbagai media. 16. Status sosial. Status sosial merupakan tingkat atau kedudukan seseorang di dalam lingkungan masyarakat serta diperoleh secara otomatis. Contoh, orang yang berasal dari kalangan atas atau priai memiliki kebutuhan yang sangat beragam sebagai konsekuensi dari status sosialnya dalam suatu masyarakat. 17. Faktor mode. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya dalam berbusana pun akan semakin beragam. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan wajib sekaligus untuk menunjang penampilan. Faktor mode ini akan terlihat nyata pada wanita atau pria yang hidup di perkotaan. Alat pemuas kebutuhan manusia. Terdapat dua alat pemuas kebutuhan manusia, yaitu barang dan jasa. Berikut penjelasannya. Barang adalah berbagai benda berwujud fisik yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud secara fisik namun memberikan kepuasan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan pada kebutuhan manusia. Kelangkaan timbul akibat adanya barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah perkataan, perucapan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.